Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luasnya tanah lungguh bagi Temang memang ditetapkan oleh Beslit ya, dari pemerintah kolonial Belanda dengan Beslit tertanggal 13 September 1887 nomor 3. Jadi Beslit ini merupakan suatu pengesahan bahwa Temang-Temang di Pasir Astana mereka mempunyai tanah lungguh yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, tentu saja penetapan ini dilakukan karena Banyumas secara umum memang sudah diambil oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1831, sehingga terputuslah hubungan antara Banyumas dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, pada masa lampau, Temang-Temang itu mendapat semacam piagam perdikan yang diberikan kepada raja kepada para Temang untuk mengelola desa-desa perdikan itu. Nah, tentu saja ketika Belanda mengambil alih kekuasaan terhadap wilayah Banyumas setelah Perang Jawa atau Perang Diponegoro, maka keraton sama sekali tidak lagi ada kaitannya dengan desa-desa perdikan itu. Dan kemudian kalau kita melihat ya, pemerintah kolonial Belanda ternyata juga tidak berani ya mengubah status perdikan, karena pada zaman dulu perdikan itu ditetapkan dengan sumpah. Artinya perdikan ditetapkan untuk selama-lamanya. Jadi barangkali siapa yang berani mengubah status perdikan menjadi desa biasa itu akan mendapat kutuk ya, kutukan dari para wali yang ada di tanah Jawa, karena memang desa perdikan ini diperuntukkan untuk pemeliharaan makam-makam orang suci seperti para wali yang ada di tanah Jawa. Nah, sehingga ketika perdikan itu dibubarkan atau ditanggalkan, maka yang terjadi pemeliharaan terhadap makam-makam suci itu akan tidak ada lagi, alias makam itu akan terlantar. Nah, sehingga desa perdikan sebenarnya tidak boleh dihapuskan. Nah, rupanya pemerintah kolonial Belanda tidak berani menghapus status perdikan atau katemangan yang telah ditetapkan oleh raja sebelumnya, yaitu dari Keraton Surakarta. Nah, karena memang di situ ada persumpahan. Nah, kemudian memang yang disebut perdikan ini agak berbeda ya. Jadi ada dua tipe perdikan, yaitu pertama ketika perdikan pada zaman Demak ya, Kesultanan Demak, maka perdikan-perdikan itu disebut perdikaning Allah, perdikaning Allah ya. Jadi perdikan yang ditetapkan oleh Allah ya melalui raja. Nah, sehingga perdikan itu di situ ada persumpahan yang keras. Jadi barang siapa seorang raja berani mengubah itu, maka dia akan mendapat kutuk Allah, kutukan dari Allah, dan juga hidupnya tidak akan baik ya, tidak bahagia, tentram ya, baik di dunia maupun di akhirat, karena mereka juga mendapat kutuk dari para wali di tanah Jawa. Nah, itulah yang disebut perdikaning Allah. Nah, tetapi kemudian pada masa sesudahnya itu yang muncul adalah perdikaning ratu. Artinya tanah perdikan itu diputuskan oleh seorang raja ya,
kepada Demang ya setelah Demang itu memperoleh kekuasaan. Nah, jadi perdikaning ratu juga sebenarnya sama dengan perdikaning Allah ya. Jadi raja pun juga memberikan semacam kutukan agar desa perdikan itu tidak dihapuskan. Jadi Belanda ini termasuk karena mengetahui sejarah dan asal-usul desa perdikan itu, maka Belanda walaupun sudah mengambil alih kekuasaan di daerah Banyumas, tetapi mereka tidak berani menghapus daerah perdikan. Justru yang berani menghapus daerah perdikan itu adalah pemerintah Republik Indonesia. Tahun 1945 perdikan-perdikan itu dihapuskan, dijadikan desa-desa biasa. Nah, barangkali pemerintah Republik Indonesia juga mendapatkan kutuk Allah, kutuk dari para wali, kutuk dari para raja, karena telah berani menghapus desa perdikan itu. Padahal desa perdikan itu ditetapkan seterusnya, ya, diibaratkan seperti telur pecah, tidak bisa kembali menjadi telur yang utuh. Leher ayam yang sudah dipotong tidak akan kembali lagi ayam itu hidup. Jadi sebenarnya pada prinsipnya penetapan daerah perdikan itu sama dengan penetapan daerah Sima pada masa Hindu. Jadi diputuskan untuk selama-lamanya. Ya, artinya tidak boleh dihapuskan dan tidak boleh dibatalkan. Siapa yang berani membatalkan ya daerah Sima juga akan mendapatkan kutukan dari raja yang menetapkannya itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.